dari bahasa Yunani, oikos yang berarti rumah dan menein yang berarti tinggal, sehingga dapat didefinisikan bahwa ekumene rumah yang ditinggali atau dunia yang didiami. Jadi pemahamannya secara luas bahwa ekumenis berarti inisiatif keagamaan menuju keesahan di seluruh dunia. Yang kedua, gereja universal Katolik. Ekumene dalam pandangan ini adalah gereja yang universal atau gereja yang atau Katolik dalam konteks pemikiran Yunani saat itu. Sehingga menurut De Jong, ekumene tidak hanya bermakna sebagai seluruh wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, tetapi juga mempunyai makna yang baru, yaitu menjadi tempat di mana gereja menjalankan misinya. Ekumene dalam pemahaman HAM digunakan terutama sekali dalam kaitannya dengan agama Kristen untuk merujuk pada gerakan menuju persatuan atau kesatuan dominasi Kristen yang terpecah-pecah karena doktrin, sejarah, dan praktik. Yang ketiga, gereja dan negara. Ketika kita berbicara gereja dan negara, dua lembaga ini berjalan bersama dan tidak dapat dipisahkan dari setiap oknum tersebut. Tetapi muncul pemahaman Calvin dan Luther yang berbeda. Menurut Calvin, mencoba mengkomunikasikan gereja dengan negara. Tetapi menurut Luther, urusan gereja tidak bisa dipisahkan dengan urusan negara. Dari sinilah permulaan reformasi gereja yang dilakukan oleh Luther, dan gerakan reformasi itu menghasilkan perang agama, perang 30 tahun Katolik antara kalangan Katolik dan Protestan. Yang berikut adalah yang keempat, skisma gereja. Skisma Timur Barat yang disebut pula skisma besar dan skisma adalah retaknya persatuan dua kubu Kristen yang kini bernama Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks Timur. Keretakan ini berlanjut sampai abad ke-11. Skisma Timur Barat adalah ketidakrukunan teologi dan politik antara Gereja Timur dan Barat yang muncul membesar berabad-abad sebelumnya. Konsili Ekumenis kedua yang menghasilkan Credo Nicea meliputi jantung permasalahan teologis terkenal yang melatar belakangi skisma gereja. Umat Ortodoks Timur mengklaim bahwa primasi patriark Roma bersifat kehormatan belaka dan bahwa dia memiliki otoritas hanya atas keuskupan serta tidak memiliki otoritas untuk mengubah keputusan-keputusan konsili ekumene. Nah, dari metamorfosis gerakan ekumene awal muncul pemahaman baru mengenai ekumene. Sampai disinilah video saya menjelaskan basis gerakan ekumene. Terima kasih.